Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Helmi Asyanto dengan NIM F1B021047. Saya sendiri dari kelompok 20 Praktikum Dasar Tenaga Listrik membuat video ini untuk tujuan responsi ACC saya pada percobaan 4 yang memiliki judul percobaan mesin arus DC penguat luar. Oke, saya di sini akan menjelaskan beberapa hal yang mungkin diperlukan. Jadi di sini akan saya jelaskan mulai dari dasar teori di saya. Baik, saya mulai. Untuk subbab pada percobaan 4 ini sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada generator DC penguat luar, dan untuk yang pada yang sub 2 percobaan keempat ini yaitu dengan judul motor DC penguat luar. Oke, untuk generator DC sendiri saya akan jelaskan sedikit dengan simpel. Oke, jadi untuk generator DC tersebut menerapkan prinsip elektromagnetisme atau induksi elektromagnetisme dalam cara bekerjanya, yaitu dengan prinsip kerja, bila arus kemagnetan diperoleh dari sumber tenaga listrik, arus searah yang bukan dari keluaran generator tersebut akan berubah menjadi sebuah aliran listrik. Jadi pada generator sendiri ia berfungsi untuk merubah atau mengkonversi dari tenaga apapun yang dia dapatkan semulanya, yang biasanya kita bisa pada percobaan ini kita menggunakan motor, tetapi pada praktiknya kita menggunakan hal-hal lain yang entah energi terbaru atau energi fosil yang kita gunakan hingga saat ini itu menggunakan prinsip kerja dari generator tersebut. Oke, langsung saja untuk motor sendiri. Untuk motor sendiri berbeda dengan generator. Untuk motor, ia memiliki dua fungsi. Pada dasarnya dia bisa digunakan sebagai motor atau penggerak. Selain itu dia juga bisa diterapkan sebagai generator. Jadi motor memiliki fungsi yang berbeda dengan generator. Di sini pada motor sendiri dia memiliki fungsi yang lebih fleksibel, di mana dia bisa digunakan menjadi motor atau penggerak, atau bisa juga menjadi generator, tergantung dari keperluan kita. Kita bisa menggunakannya berbeda-beda pada setiap tujuan kita tertentu. Jadi pada motor sendiri ia memiliki prinsip yaitu mengubah energi masukan listrik menjadi energi keluaran mekanik. Oke, jadi dia memiliki masukan. Pada dasarnya motor itu memiliki masukan energi atau berfungsi sebagai penggerak. Jadi motor itu pada dasarnya memang menggunakan listrik, walaupun di lapangan ia bisa digerakkan dengan tenaga angin, tenaga uap, dan tenaga lain-lainnya. Jadi untuk motor sendiri fungsi utamanya adalah sebagai penggerak. Oke, untuk alat dan bahan saya akan menjelaskan sedikit untuk praktikum pada percobaan keempat ini. Sekaligus saya akan menjelaskan sedikit tentang rangkaian. Oke, pada percobaan keempat ini kita terdapat 3 rangkaian yang kita akan rangkai. Pada rangkaian itu sendiri terbagi dengan tentunya fungsi yang berbeda-beda. Untuk rangkaian pertama ada rangkaian generator DC penguat luar tanpa beban. Oke, di sini mungkin sebenarnya bisa kita cerna dengan mudah dari judulnya saja. Oke, kata tanpa beban tentunya kita tidak menggunakan beban resistif di sini. Jadi tidak ada beban yang mempengaruhi dari hal-hal yang akan kita lakukan pengujiannya. Oke, kita akan mulai masuk ke dalam rangkaiannya. Yang pertama di sini kita memerlukan AC/DC sapi. Di sini kita menggunakan sebagai penguat luar, sesuai judul yang tadi, penguat luar. Jadi kita menggunakan penguat luar dari power supply 3 fasa. Yang kedua ada control unit. Control unit ini berfungsi untuk menunjukkan barometer yang ingin kita lihat di sana. Khususnya pada saat ini atau pada percobaan khususnya yang penguat luar tanpa beban rangkaian generator ini, kita menggunakan kontrol unit untuk melihat gimana barometer dari tachometer. Oke, jadi kita sudah mengetahui alat yang selanjutnya yaitu tachometer. Tachometer sendiri adalah alat yang berfungsi untuk mengukur perputaran dari motor. Jadi perputaran dari motor tersebut kita bisa mengukurnya dengan mudah menggunakan tachometer, di mana perputaran tersebut akan muncul
ke control unit. Oke. Yang keempat ada square cage motor. Square cage motor itu bisa dikatakan sebagai seperti namanya, yaitu dia adalah motor penggerak ya. Oke, pada square cage motor dia adalah motor penggerak yang fungsinya dimana dia di sini akan menjadi generator. Oke, generator yang akan bisa dikatakan dia akan merubah atau mengkonversi energi tersebut. Selanjutnya untuk alat yang kelima ada Shuan-Won machine. Shuan-Won machine ini bisa dikatakan sebagai motor atau penggerak utama, dimana tadi telah kita hubungkan secara seri gitu untuk rangkaian ya, bukan untuk maksudnya untuk alat-alatnya, bukan untuk rangkaiannya. Oke, jadi Shuan-Won motor kita akan deretkan dengan Tacho generator dan lalu kita akan deretkan lagi kepada squirrel cage motor. Shuan-Won motor sendiri berfungsi sebagai penggerak, dan di sini kita menggunakan sebuah voltmeter. Voltmeter di sini fungsinya adalah untuk mengukur tegangan jangkar. Oke, tegangan jangkar yang ada pada motornya. Lalu yang selanjutnya ada ampermeter. Ampermeter sendiri untuk kita gunakan untuk mengukur arus jangkar yang terdapat pada motor tersebut. Oke, lalu ada alat yang terakhir kita menggunakan power supply satu fasa. Power supply satu fasa ini kita gunakan untuk memberikan tegangan jangkar yang akan masuk kepada motor itu sendiri. Oke. Untuk alat terakhir juga yang tidak lupa kita harus sebutkan di sini adalah kabel konektor. Kabel konektor sendiri berfungsi untuk menghubungkan antara satu titik dengan titik lain yang kita gunakan untuk merangkai agar rangkaian yang kita akan gunakan bisa berjalan dengan seharusnya. Oke. Baik, saya akan jelaskan sedikit mungkin tentang cara merangkainya ya, karena durasi saya akan jelaskan sedikit. Untuk AC/DC supply 3 fasanya, di sini kita akan menjumper dari inputan ke 3 fasanya. Jadi cara menjumpernya adalah salah satunya kita akan masukkan ke yang positifnya, kita masukkan ke salah satu fasa, dan yang negatifnya akan kita masukkan ke netralnya. Lalu keluaran yang 3 fasa itu akan masuk kepada generatornya. Lalu atau bisa dikatakan squirrel cage motor. Untuk yang netralnya kita akan masukkan juga kepada generatornya. Oke. Lalu pada control unit di sana terdapat untuk tachometer khusus. Di situ kita akan menyambungkan kepada tacho generator, di mana sudah terdapat 2 lubang di situ yang berwarna merah dan berwarna biru. Di situ kita akan rangkai agar bisa kita ketahui nilai dari perputaran motor tersebut. Untuk voltmeter kita akan sambungkan kepada Shuan-Won machine atau motornya. Itu kita gunakan untuk mengukur tegangan jangkar tersebut. Lalu untuk ampermeter sebelumnya saya akan jelaskan dulu ke power supply satu fasa. Untuk power supply satu fasa di sini kita melakukan konversi dari tegangan AC menjadi DC. Oke, jadi dari awalnya AC kita akan melakukan konverter di alat power supply satu fasa itu sendiri dengan cara memasukkannya, terdapat di sana memang untuk merubah tegangan AC menjadi DC-nya. Lalu output dari DC-nya tersebut, atau bisa kita katakan konversinya, kita akan sambungkan bagian positifnya ke ampermeter maksud saya, lalu bagian negatifnya akan kita masukkan ke motornya. Lalu pada netral motor ampermeternya akan dimasukkan kepada motor. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada rangkaian generator DC penguat luar tanpa beban. Baik, saya akan lanjut kepada rangkaian selanjutnya, yaitu rangkaian kedua, rangkaian generator DC penguat luar berbeban. Seperti namanya atau judulnya di sini, kita bisa melihat bahwa di sini kita menggunakan beban resistif untuk bisa mengetahui pengaruhnya terhadap nilai-nilai yang kita akan ambil di sini.
Yang pertama, kita di sini masih menggunakan AC/DC power supply. Khususnya di sini kita akan menggunakan yang 3 fasa. Fungsinya sama untuk penguat luar sesuai dengan judul, dimana kita memberikan eksitasinya untuk bisa menambah bisa dibilang dayanya. Oke. Lalu yang kedua, kita akan menggunakan control unit. Control unit masih sama fungsinya, yaitu untuk mengetahui atau sebagai barometer yang memunculkan nilai dari perputaran motor yang kita ukur menggunakan tacho generator. Alat yang ketiga yang masih berhubungan yang saya sebutkan sebelumnya, tacho generator, yaitu berfungsi untuk mengukur perputaran yang terdapat pada motor yang kita gunakan. Oke. Alat yang keempat, yaitu kita akan menggunakan motor yang berfungsi untuk menggerakkan generator yang kemudian akan kita lihat nilainya. Oke. Lalu yang kelima, di sini ada sebuah voltmeter, ada sebuah resistive load. Resistive load sendiri bisa dibilang dalam bahasa Indonesianya yaitu adalah beban resistif, atau bisa dibilang itu beban resistor, di mana itu berfungsi sebagai bebannya yang akan mempengaruhi nilai yang akan kita ambil. Selanjutnya ada 2 ampere meter yang kita gunakan di sini, dan yang terakhir kita menggunakan power supply 1 fasa dan kabel konektor. Oke. Untuk rangkaiannya sendiri kita ketahui untuk AC/DC supply 3 fasanya masih menggunakan cara rangkai yang sama, yaitu kita menjumper dari inputnya, kita akan masukkan ke 3 fasanya, lalu 3 fasa tersebut akan masuk ke squirrel cage motor. Dari squirrel cage motor tersebut atau generatornya tersebut akan terhubung, atau bisa dikatakan akan dideretkan antara squirrel cage motor dengan tacho generator dan Shan 1 mesin. Oke. Untuk tacho generatornya masih kita hubungkan ke kontrol unitnya untuk melihat barometernya, dan voltmeter di sini kita gunakan untuk mengukur nilai dari resistive loadnya, yang dimana kita akan menghubungkannya ke beban resistive load dan shunt one mesin. Oke. Untuk power supply 1 fasa di sini kita menggunakan masih yang DC, karena memang kita menggunakan pada praktikum percobaan keempat ini kita menggunakan yang DC. Jadi kita dengan cara menjumper dari keluaran yang AC, kita akan merubahnya atau mengkonversinya menjadi DC. Lalu keluaran dari DC kita akan menghubungkannya 1 ke ampere meter, dan itu adalah bagian positifnya. Bagian positifnya kita sambungkan ke positifnya ampere meter, maksud saya ke bagian netralnya atau COM, bisa dikatakan begitu. Lalu bagian negatif dari power supply 1 fasa kita hubungkan kepada shunt one mesin. Selanjutnya itu kita gunakan untuk mengukur dari arus yang terdapat pada power supply 1 fasa tersebut, atau dapat dikatakan arus jangkar. Lalu selanjutnya ampere meter yang kedua kita di sini menggunakan untuk mengukur pada beban resistive loadnya sendiri, dimana kita untuk bisa mengetahui atau sebelumnya kita kan akan mengatur berapa nilai resistive loadnya. Jadi kita akan merubah terus. Kita pada percobaan saya sendiri, saya menaikkan terus nilainya untuk mengetahui apa pengaruh dari yang kita namakan torsinya, pengaruh dari kecepatannya dan arus jangkarnya, apakah ada yang berubah atau tidak. Jadi kita terus menaikkan nilai resistive loadnya, dimana itu adalah nilai ketetapan yang kita masukkan untuk mengukur nilai-nilai lainnya yang akan kita dapatkan pada percobaan yang ini. Jadi ampere meter yang kedua kita akan hubungkan bagian positifnya dengan resistive load yang akan kita gunakan, lalu bagian COM atau bagian negatifnya akan kita hubungkan kepada shunt one mesin. Lalu alat ukuran terakhir di sini adalah voltmeter. Voltmeter sendiri di sini kita gunakan untuk mengukur tegangan jangkar, maksud saya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk rangkaian yang kedua. Karena masalah durasi akan saya langsung jelaskan kepada rangkaian yang ketiga. Oke.
Rangkaian yang ketiga, kita menggunakan di sini ada beberapa alat dan bisa dikatakan ini lebih sederhana. Alat yang pertama kita menggunakan power supply satu fase. Power supply satu fase. Di sini ada perubahan tentunya. Yang kedua, kita menggunakan 2 buah ampermeter, 1 buah control unit, 1 buah tacho generator, 1 buah shunt one mesin, 1 buah voltmeter, dan 1 buah power supply satu fase. Jadi bisa dikatakan sebenarnya di sini kita menggunakan 2 buah power supply satu fase. Kita bisa mengetahui sendiri karena sesuai dengan judulnya, di sini adalah motor DC penguat luar beban torsi. Di sini kita jadinya menggunakan power supply satu fasanya sejumlah 2 unit. Baik, untuk unit pertama kita menggunakan yang satu fasa. Dari satu fasa ini sendiri kita akan menyambungkannya kepada ampermeter untuk mengukur arus medannya. Oke, di sini kita untuk mengukur beban torsinya tentunya kan. Maksud saya di sini kita menentukan beban torsinya untuk kita lihat pengaruhnya pada kecepatan putar pada shunt one mesinnya. Di sini kita tidak menggunakan alat yang sebelumnya. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, kita menggunakan yang disebut dengan square cage motor, tapi kita tidak menggunakannya di sini. Jadi yang selanjutnya saya akan jelaskan sedikit. Kita menggunakan 3 buah ampermeter di sini. Maksud saya 3 buah alat ukur. Ada 2 buah ampermeter dan 1 buah voltmeter. Baik, saya jelaskan. Untuk ampermeter sendiri tadi sudah jelaskan. Ampermeter pertama kita gunakan untuk mengukur arus medan atau keluaran dari power supply yang pertama. Lalu untuk power meter yang kedua kita gunakan untuk mengukur arus jangkar. Arus jangkar itu sendiri adalah arus yang keluar dari power supply satu fasa yang kedua, di mana itu akan terhubung ke shunt one mesin. Oke, lalu alat ukur yang ketiga ada voltmeter. Voltmeter itu sendiri berfungsi untuk mengukur yang disebut dengan tegangan jangkar atau tegangan yang keluar dari power supply satu fasa yang kedua. Di sini kita menggunakan alat yang cukup simpel, begitu pula dengan rangkaiannya. Seperti tacho generator masih kita hubungkan kepada control unit untuk mencari atau melihat, maksud saya melihat nilai dari barometer putar shunt one mesin tersebut. Shunt one mesin tersebut kita hubungkan ke power supply. Lalu 3 buah alat ukur sendiri tadi kita sudah jelaskan untuk digunakan mengukur apa saja. Seperti itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya saya memohon maaf atas kekurangannya. Mungkin apabila ada yang kurang dimengerti, saya akan terus belajar dan meningkatkan pengetahuan saya tentunya, karena tidak sampai di sini saja, saya harus belajar terus dan mengetahui lebih banyak lagi agar bisa mendapatkan ilmu yang lebih barokah dan lebih bermanfaat tentunya ke depannya. Sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan atau kekurangan dan mungkin hilaf kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya.